selamat datang di pelajaran prakarya, pelajaran kaya karya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap semangat untuk kembali belajar pada hari ini ya. Sebelum dimulai, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari kerajinan bahan keras pada pembahasan prinsip pembuatan kerajinan bahan keras. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kerajinan bahan keras itu ada dua jenis. Yang pertama, bahan keras buatan. Dan yang kedua, bahan keras alami. Oke, pada hari ini yang akan kita bahas yaitu adalah kerajinan bahan keras buatan. Nah, berikut ini adalah contoh bahan keras buatan. Apa saja itu? Yang pertama ada kaca, kedua kaleng, ketiga logam, keempat kawat, dan kelima manik-manik. Mungkin bukan hanya itu saja ya, tetapi ada banyak yang lainnya, tergantung apa yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Yang jelas yang berasal dari bahan keras buatan. Untuk membuat kerajinan bahan keras buatan, ada beberapa teknik yang biasa digunakan. Itu tergantung dengan desain dan jenis bahan. Di antaranya ada dengan teknik lukis, teknik potong dan dirakit, teknik cat, dan teknik lainnya. Oke, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari bahan keras buatan yang pertama. Nomor 1, kaca. Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Berhubung kerajinan kaca ini biasanya digunakan dengan teknik lukis, maka pewarnaan yang sering digunakan juga harus mendukung dari bahan tersebut, yaitu bisa digunakan di kaca yang bersifat transparan dan licin permukaannya. Bahan lukis kaca. Sebelum membuat kerajinan lukis kaca, maka kita harus mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Apa saja? Yang pertama ada kaca, cat, dan thinner. Alat lukis kaca. Sedangkan alat untuk membuat lukis kaca diantaranya ada pena untuk membuat outline objek gambar sesuai desain, kertas rancangan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca, pisau kertas untuk mengerok gambar yang salah, kemudian ada kuas untuk mengecat. Kuas memiliki beberapa bentuk bulu atau rambutnya, ada yang ujungnya terlihat rata dan ada yang terlihat lancip. Selanjutnya, meja untuk alas pembuatan hiasan lukis kaca. Diperlukan meja dengan permukaan yang rata. Selanjutnya ada lap untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun pada kaca. Produk kerajinan kaca. Berikut adalah produk kerajinan kaca. Ada gelas, ada jendela, dan ada botol bekas, yang kesemuanya itu dengan teknik lukis. Sampai di sini apakah sudah paham? Jika sudah paham, kita akan lanjutkan ke bahan yang kedua. Kedua, logam. Yang termasuk dalam kategori logam ada berbagai macam. Contohnya ada emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan.
Daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan Selatan dan Jawa. Sedangkan kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Bahan logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris. Berkembang pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya, seperti gelas, teko, nampan, wadah serbaguna, bahkan sampai piala sebagai simbol kejuaraan. Bahan logam diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Bahan kerajinan logam. Bahan utama pembuatan kerajinan logam yaitu besi, aluminium, perunggu, perak, emas, dan timah. Logam biasanya berupa lembaran atau batangan. Kemudian untuk pewarnanya dipilih cat warna yang tahan lama agar tidak mudah terkelupas. Kemudian ketika kita akan menyambung bahan satu dengan yang lain, kita juga membutuhkan lem yang tahan agar sambungan logam tidak mudah lepas. Alat pembuatan kerajinan logam. Alat pembuatan kerajinan logam diantaranya gunting, seng, cetakan, dan kuas. Produk kerajinan logam. Produk kerajinan logam yang dihasilkan para perajin dibuat dengan cara-cara tradisional. Produk yang dibuat biasanya sebagai aksesoris, hiasan interior, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Produk dari logam awalnya hanya menonjolkan warna aslinya, namun ada juga yang diberi cat agar terlihat lebih berbeda. Kalau kalian suka warna yang natural atau yang sudah diberi pewarna. Nah, berikut ini adalah beberapa hasil kerajinan yang berbahan dasar dari logam. Ada perabot rumah tangga maupun hiasan yang lainnya seperti kaligrafi dan lainnya. Proses produksi kerajinan logam. Proses pembuatan kerajinan logam dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dibentuk dengan tangan dan bantuan alat seadanya. Berikut ini adalah contoh produksi kerajinan logam berbahan dasar seng yang dibuat menjadi wadah kerupuk. Teknik yang digunakan pada kerajinan tersebut yaitu dengan cara dibentuk. Dan ketika sudah selesai, maka wadah yang sudah jadi diberi cat agar lebih menarik. Terlihat mudah bukan? Semoga kelak kalian juga bisa membuat bentuk yang serupa, bahkan lebih bagus lagi. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis bahan keras buatan yang mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang lain? Tentu ada ya. Mungkin ada kawat, manik-manik, botol bekas, dan lainnya. Coba perhatikan beberapa kerajinan di bawah ini. Coba tebak terbuat dari apakah benda-benda tersebut. Nah, jika kalian menjawab kawat, berarti benar. Atau juga dikenal dengan istilah wire line art atau seni kerajinan dari kawat. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kerajinan yang terbuat dari bahan keras buatan. Semoga kalian besok juga dapat membuat kerajinan yang lebih bermanfaat, lebih bagus lagi ya. Selamat berkreasi dengan bahan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.